Sukihotu Namo Buddhaya. Ananda sekalian, marilah kegiatan pembelajaran sekolah minggu Wihara Amerta Kota Jambi pada hari ini kita mulai. Baiklah, kita langsung saja pada materi kita hari ini, yaitu keruntuhan agama Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia itu mengalami masa kejayaan pada abad ke-7 sampai 12 Masehi. Setelah memasuki abad ke-10 sampai ke-12, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia itu sudah mulai mengalami kemunduran. Apa saja sih sebenarnya faktor kemunduran tersebut? Yang pertama, terdesaknya kerajaan-kerajaan kecil oleh kerajaan besar. Dua, tidak adanya pengaruh pimpinan sehingga pimpinan pengganti yang setara dengan pendahulunya itu tidak ada. Kemudian tiga, munculnya perang saudara yang melemahkan kerajaan. Empat, kemunduran ekonomi perdagangan negara. Lima, tersiarnya agama Islam yang mendesak agama Hindu-Buddha pada saat itu. Walaupun kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha telah runtuh, tetapi tradisi masih hidup di Nusantara saat itu. Suatu contoh, kerajaan Sriwijaya. Walaupun sempat mengalami masa kejayaan bertahun-tahun, tetapi kerajaan Sriwijaya juga pernah mengalami kemunduran, yaitu sejak abad ke-10. Itu semua disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya yaitu: 1. Adanya perubahan keadaan alam di sekitar Palembang. Sungai Musi, Ogan Komering, dan sejumlah anak sungai lainnya membawa lumpur yang diendapkan di sekitar Palembang sehingga posisi menjauh dari laut dan perahu juga sulit untuk merapat. Kemudian yang kedua, letak Palembang yang makin jauh dari laut itu menyebabkan daerah itu kurang strategis lagi kedudukannya sebagai pusat perdagangan nasional maupun internasional. Sementara itu, terbukanya selat berhala antara Pulau Bangka dan Pulau Singkep dapat menyingkatkan jalur perdagangan internasional sehingga Jambi lebih strategis dibanding dengan Palembang. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang politik. Sriwijaya hanya memiliki angkatan laut yang diandalkan. Setelah kekuasaan di Jawa Timur berkembang pada masa Erlangga, Sriwijaya terpaksa mengakui bahwa Jawa Timur sebagai pemegang hegemoni di Indonesia bagian timur dan Sriwijaya di bagian barat. Kemudian yang keempat, adanya serangan militer atas Sriwijaya. Serangan pertama dilakukan oleh Teguh Derwawangsa terhadap wilayah selatan Sriwijaya. Itu sekitar tahun 992 hingga menyebabkan utusan yang dikirim ke Cina tidak berani kembali. Serangan kedua dilakukan oleh Kolamandala atas Semenanjung Malaya yaitu pada tahun 1017. Kemudian atas pusat Sriwijaya pada tahun 1023 sampai 1030. Nah, dalam serangan ini Raja Sriwijaya ditawan dan dibawa ke India. Ketika Kartanegara bertahta di Singasari juga ada utusan penyerangan terhadap Sriwijaya. Namun baru sebatas usaha aja untuk mengurung Sriwijaya dengan penduduk atas wilayah Melayu. Akhir dari kerajaan Sriwijaya adalah penduduknya oleh Majapahit dalam usaha menciptakan kesatuan Nusantara. Nah, baiklah Ananda sekalian, kiranya pembelajaran Sekolah Minggu Wihara Amerta Kota Jambi hari ini Ibu cukupkan sekian dan akhir kata Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.